Erin? Apa? Memandikan mayit. Nah. Anggal-anggal sepolong sugun. Hasan, supir nih. Apa? Mengwudukan mayit. Ya, dengan memulai dari anggota sebelah kanan. Barakallahu fikum. Sadena kerang anda mulah ke kerang Hasan. Kasih Hasan sarung. Masya Allah. Faedah yang kedua, EP. Kenapa dinamakan surat Al-Isra? Ada Pak Juang. La ilaha illallah. Kenapa dinamakan suratul Isra? Jamdun. Karena di dalamnya berisi tentang kisah Nabi yang perjalanannya dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Anto. Kakak. EP. Ayo. Hah? Guru Mukim. Karena di dalamnya menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, memperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Guru Mahdan. Diawali oleh kata Isra dan di dalamnya diceritakan. Ayo, barakallah. Kasih Pak Guru minyak wangi. Dibuka, diawali dengan penyebutan Subhanalladzi asra. Jelas? Nah, ya untung guru ini yang senger mun insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan faedah dalam Sahih Bukhari. Hal tukaffanul mar'atu fi izarir rajul? Bolehkah atau apakah wanita dikafani menggunakan sarung laki-laki? Bolehkah wanita dikafani dengan sarung laki-laki? Tapi ingat, sarung orang sana tidak sama dengan sarung kita. Sarung kita londongan. Sudah dijahit, kalau di sana hatta dipakai tetap terbuka dia, seperti kain ihram itu dia. Sehingga kalau mau dibuat apa? Kapan? Gampang, enggak perlu disobek. Baik, kita dengar. Qala haddatsana Abdurrahman bin Hammad, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Hammad. Qala akhbarana Ibnu Aun, telah memberitakan kepada kami Ibnu Aun, an Muhammad, dari Muhammad, an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tuwfiyat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab. Faqala lana ighsilnaha thalathan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami mandikan dia 3 kali. Berarti mandi itu apa? Ganjil. Au khamsan, kalau enggak bersih 3 berapa kali? 5. Au aktsara min dzalik, atau lebih dari itu.
tergantung keperluan, tapi intinya harus apa? Ganjil. Jelas Tuan Nu'man? Siram semua rata pertama 1 kali mandi. Siram kedua rata semuanya 2 kali mandi. Siram yang ketiga rata, itulah dikatakan 3 kali mandi. Masuk Alimuddin, masih banyak tempat kosong nih. Jangan ragu-ragu, Masjid Anjani sudah besar. Mana Ri, ada dia? Alhamdulillah. Itu nama 3 kali Ri. Jadi bukan cebokannya, bukan embernya. Jelas ini? Hakun? Mas D bagaimana? Baik. In ra'aitunna, kalau diperlukan lebih dari berapa? 3 kali mandi. Fa idza faraghtunna fa'adhinnani, kalau sudah selesai kasih tahu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma faraghna adhannahu, begitu kami selesai kami kasih tahu beliau, fanaza'a min hiqwihi izarahu wa qala ash'irnaha iya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sarungnya dan memberikan kami, dan beliau mengatakan ash'irnaha iya, letakkan dia langsung di badannya, pakai menyelimutinya. Dari sini menunjukkan apa? Ketika pengkapanan boleh sarung suami atau selimut suami dipakai sebagai kain kapan apa istri, asal bersih, asal suci. Nah, inilah dia maksud Imam Al-Bukhari, bolehkah wanita dikafani dengan sarung sang suami atau sarung laki-laki? Jawabannya apa? Boleh apa tidak? Boleh. Tapi ingat, sarung yang bersih, kemudian bukan sarung londongan kayak kita. Sarung berbentuk apa? Ihram atau berbentuk selimut. Jelas ini? Anto jelas? Alhamdulillah. Ri bagaimana? Alhamdulillah. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, surat apa sekarang? Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Surat keberapa ini? 18. Suratul Kahfi. Tadi waktunya terakhir baca surat Al-Kahfi. Suratul Kahfi. Kenapa dinamakan Suratul Kahfi? Karena di dalamnya mukjizat Allah, mukjizat pemberian Allah tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang kisah orang-orang yang menyembunyikan diri di dalam gua, lari menyelamatkan agama mereka. Sekali lagi, dinamakan surat Al-Kahfi karena di dalamnya mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada kisah pemuda-pemuda yang bersembunyi di dalam gua, lari untuk menyelamatkan agamanya. Apa kisah tersebut? Mereka ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Wasdadu tis'ah. 309 tahun. Subhanallah. Tidur berapa tahun? 309 tahun. La ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan mukjizah rabbaniyah. Benar-benar mukjizat dari siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini, ya, Allah katakan, "Tsumma ba'athnahum," atau "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada." Kami tidurkan mereka di dalam gua sinina 'adada, beberapa tahun. Beberapa tahun. Lalu Allah Azza wa Jalla jelaskan, ya, tahunnya berapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a." Tinggal tidur di dalam gua itu thalatha mi'atin sinin, 300 tahun, wazdadu tis'a, tambah 9, berarti berapa? 309 tahun. Kita dah itu tidur seminggu. Sang Farhan tuh mati ruan nanti. La ilaha illallah. Ini berapa? 309 tahun. Maka benar-benar mukjizat Rabbaniyah. Nah, kata-kata Al-Kahfi ini hanya terdapat di dalam surat ini, disebut 4 kali. Baik, apa keistimewaannya? Itulah dia, man hafidha asyra ayat min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia terhindar dari apa? Dajjal. Dan barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, Allah berikan dia cahaya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Baik, itulah dia faedah pada kesempatan malam hari ini. Masuklah kita para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan kita ambil hakikat dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nama yang paling terkenal, ya, dari nama-nama pembawa bendera tauhid dan bendera sunnah, nama yang paling terkenal apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah mereka yang dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah ini? Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan yang mengikuti sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Jadi yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti mereka dengan apa? Dengan baik sampai hari kiamat. Siapa yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat? Humul mutamassikun, mereka yang berpegang teguh dengan akidah sahihah, yang bersih dari kotoran bid'ah, yang bersih dari kotoran syirik, yang bersih dari kotoran khurafat. Inilah yang dimaksud yang ikut mereka dengan baik.
Ya kenana si nurut sahabat dengan baik. Ini maksudnya. Sekali lagi, ahlus sunnah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang ikut mereka dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari. Siapa yang ikut baik mengikuti mereka dengan baik? Mereka yang berpegang teguh dengan akidah sahihah. Yang bersih dari kotoran bid'ah. Yang bersih dari kotoran syirik. Yang bersih dari kotoran khurafat. Itulah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disepakati oleh para sahabat. Ini dia makna ahli sunnah wal jamaah. Baik, apa sebab dinamakan ahlus sunnah wal jamaah? Kita tahu Jahmiyah, kenapa dikatakan Jahmiyah? Karena ikut Jaham ibn Safwan. Asy'ariyah dinamakan Asy'ariyah karena ikut Abul Hasan. Nah, kita ini tidak ikut Abul Hasan Asy'ari, ikut Nabi dan sahabat. Ya. Jadi kalau kita ikut Abul Hasan Al-Asy'ari, nama kita Asy'ariyah nanti. Ya, bukan nama kita Ahlus Sunnah. Karena yang kita ikuti apa? Akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan akidah Nabi. Ini secara jamak-jamaknya. Secara gampang. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita, ya, siapa yang menyandarkan diri kepada suatu keyakinan, kepada keyakinan itulah dia disandarkan. Kalau kita ikut Abul Hasan Al-Asy'ari, maka Asy'ariyah lah kita. Tapi kalau kita ikut Nabi SAW dan para sahabat, itulah ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah itulah sahabat. Bidalil tentunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika menyebutkan perpecahan umat, siapa yang selamat? Al-jamaah. Begitu menyebutkan al-jamaah, Nabi sebutkan apa? Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yang ikut aku hari ini dan ikut sahabatku itulah al-jamaah. Nah, kalau kita rame-rame namanya berjamaah. Bukan namanya al-jamaah. Ya, kalau berame-rame berjamaah. Ya, kalau yang ikut Nabi SAW dan para sahabatnya, Nabi yang mengatakan al-jamaah. Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yang ikut aku hari ini dan ikut sahabatku. Baik, sekarang kenapa dinamakan mereka ahlus sunnati wal jamaah? Li amalihim, karena mereka mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempraktikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis itu merupakan penjelasan sejelas-jelasnya, penjelasan rinci Al-Qur'an. Nah, ini dia para jamaah. Kenapa dinamakan ahli sunnah wal jamaah? Karena mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak mungkinlah dinamakan ahli sunnah wal jamaah kalau mengamalkan akidah saya, ya salah. Ya. Atau mengamalkan akidah fulan, buatan dia. Nah, kalau kita menyampaikan dalil, ya bukan ikut kita, tapi ikut dalil. Baik, dinamakan ahlus sunnah karena mereka mengamalkan sunnahnya, ajarannya, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana petunjuk Nabi, hadis Nabi itu dialah menjelaskan Al-Qur'an secara rinci. Sebagai praktik dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid.
Ini praktik hadis ini para jamaah. Ini yang berat praktiknya. Tangguh capang aja bermuda so. Alaikum bisunnati, pegang teguh caraku. Maka jangan cara orang kita pakai. Cara Nabi. Itulah dikatakan sunnah Nabi. Kalau cara orang kita pakai ya sunnahnya dia. Caranya Jaham, sunnah Jaham ibn Safwan. Wa sunnatil khulafa rasyidin, sunnahnya khulafa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Fahum ya'lamun. Ahlu sunnah itu tahu petunjuk yang terbaik, petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Cara yang paling bagus, cara Rasulullah SAW. Nah, faqaddamuhu, didahulukan cara Nabi itu di atas cara siapapun. Itu sebabnya mereka dinamakan ahlus sunnah. Wasumul jamaah, kenapa dinamakan mereka al jamaah? Ya. Ahli sunnah wal jamaah. Dinamakan mereka sunnah karena mereka ahlus sunnah karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu hadis Nabi itu yang paling baik, cara Nabi paling baik dikedepankan, pejuluknya ya. Nah, dinamakan al-jamaah karena mereka bersatu mengamalkan sunnah. Nah, bareng-bareng kita mengamalkan sunnah. Ijtama'u ala ittiba'i sunnah. Kumpul sama-sama untuk ikut sunnah. Kumpul sama-sama mengikuti salafus saleh. Nah, kita kumpul ini ya, kita kumpul ini alal haq, berdasarkan kebenaran. Bukan karena berdasarkan orang. Bukan kita kumpul karena yayasan enggak. Jadi kita kumpul ini karena nama sunnah ini para jamaah. Ya. Kita kumpul ini karena apa? Sunnah. Ya. Kita kumpul karena sunnah. Ini yang ngumpulin kita. Karena cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang dikerjakan oleh Nabi, kita berusaha kerjakan. Mana yang kita ketahui sunnah Nabi, kita kerjakan. Nah, kita kumpul ikut Nabi ini dinamakan dia al-jamaah. Tapi sekedar kumpul-kumpul barang-barang itu namanya berjamaah. Nah, pastikan nih para jamaah. Dinamakan ahli sunnah karena mereka mengamalkan sunnah Rasul. Dinamakan al-jamaah karena mereka barang-barang ikut ngumpul ikut sunnah. Barang-barang ikut sunnah. Jadi mereka berkumpul di atas kebenaran, berkumpul di atas akidah Islam yang bersih dari apa? Kotoran bid'ah, kotoran syirik, kotoran khurafat. Wahadi tasmiyah penamaan ini ahlus sunnah wal jamaah wasfun shadiq, sifat yang tepat, sifat atau sifat yang jujur, pas. Yumayyiz ahlul aqidah sahihah, untuk memisahkan orang yang akidahnya benar, pengikut Rasul, dari kelompok-kelompok yang lain yang tidak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelompok-kelompok yang banyak ini ada yang ambil akidahnya min uqulil bashar, dari akal manusia, ilmul kalam yang diwariskan dari ilmu filsafat.
dikalahkan firman Allah, dikalahkan sabda Rasulullah SAW. Kenapa? Enggak cocok dengan akal. Ditolak dalil-dalil yang sahih. Atau kalau tidak ditolak, ditakwil, diselewengkan maknanya menurut selera. Maka ini banyak kelompok. Mana dia? Al-falasifah. Ada kelompok filsafat. Mana juga Qadariyah. Mana juga Maturidiyah. Mana juga Al-Jahmiyah. Mana juga Al-Mu'tazilah. Mana juga Al-Asy'ariyah. Alladzina qalladul Jahmiyah fi ba'di ara'ihim, yang mana kelompok-kelompok ini mengikuti sebagian pendapat Jahmiyah. Nah, itu kelompok-kelompok yang tadi para jamaah, falasifah, filsafat, Qadariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Jahmiyah, ini pendapat atau kelompok-kelompok ini ikut sebagian pendapatnya Jahmiyah. Kelompok yang lain ada itu yang ambil akidah dari apa? Dari pemikiran manusia, dari ahli filsafat. Ya, maka lihat, terutama dalam asma wa sifat, banyak menolak sifat Allah karena enggak cocok dengan apa? Akal. Baik, mana lagi? Di antara kelompok ada yang mengambil akidahnya dari pendapat syekh, pendapat guru, pendapat imam. Ya, yang kadang dibangun atas dasar hawa nafsu, seperti sufiyah, tasawuf dan yang lainnya. Dikedepankan ucapan guru di atas ucapan Allah dan di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kelompok-kelompok yang tadi, ada yang disandarkan pengikutnya kepada yang memulainya, kepada yang menciptakannya, yang membuat dasar-dasar akidahnya. Contoh, Jahmiyah disandarkan kepada siapa? Jaham ibn Safwan, ikut pendapat Jahmiyah dalam akidah. Asy'ariyah disandarkan kepada siapa? Abul Hasan Meskipun Abul Hasan al-Asy'ari di akhir hayatnya kembali ke mazhab salaf, kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Namun pengikut-pengikutnya istamarru ala aqidatihi, mengikuti akidahnya yang lama yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kelompok namanya Ibadiyah. Apa? Atau Abadiyah. Ini disandarkan kepada Abdullah bin Abad dan yang lainnya. Ada juga sebagian kelompok para jamaah dinamakan mereka berdasarkan pendapat akidahnya yang menyelisihi. Contoh, Qadari. Kenapa? Karena dia mengingkari takdir. Mana juga Khawarij. Kenapa? Dia memberontak, memberangkang kepada penguasa. Mana juga Jabriyah. Kenapa? Karena mengatakan makhluk ini tidak punya usaha. Allah menyelamatkan Ahlus Sunnah dari kelompok-kelompok yang tadi, dan mereka hanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didukung oleh wahyu. Setiap keyakinan berdasarkan kepada apa? Dalil. Qala Allah, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka mereka enggak punya nama lain kecuali apa? Kecuali namanya itu kembali kepada sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Firqatun, ini semuanya kembali kepada dalil. As-Salafiyun, karena mereka ikut salaf. Ahlul Hadis, karena mereka ikut hadis. Berbeda dengan kelompok yang lain, ada tadi disandarkan kepada apa? Kepada yang menciptakannya, Asy'ariyah.
Jahmiyah, Maturidiyah. Ada yang melihat karena perbuatannya yang menyimpang, Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij. Ya. Dan yang lainnya. Ahlus sunnah namanya itu hanya kembali kepada sunnah. Atau nama mereka karena mereka mengamalkan sunnah. Tayyib. Pertanyaan di sini para jamaah. Bagaimana sikap ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang pengakuan Asy'ariyah mereka ahli sunnah juga? Ya, maka lihat, ya. Tidak ada orang-orang Asy'ariyah, bahkan orang-orang Sufiyah pun menganggap dirinya apa? Ahli sunnah wal jamaah. Yang getol-getol ngerjakan bid'ah, ahli sunnah wal jamaah katanya. Kan aneh para jamaah. Namanya ahli sunnah tapi kerjaannya bid'ah. Ngombe angkun ini. Sedangkan antara sunnah dengan bid'ah itu apa? Bersemeton apa memusuhan? Musuhan. Yang Nabi SAW katakan apa? Fa'alaikum bisun wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pegang teguh sunnahku ketika terjadi perselisihan, tinggalkan perkara-perkara baru, karena perkara baru itu bid'ah. Maka ya ini kan suatu yang kontradiksi na berapa sanengkano, bertentangan sekali. Namanya ahli sunnah, tapi pekerjaannya bid'ah. Loh, mana buktinya juga ketika dijelaskan masalah bid'ah nggak senang dia. Loh, seharusnya kalau kita itu ahlus sunnah senang kita dijelaskan bid'ah. Supaya apa? Ini penyakit. Ini enggak begitu jelaskan bid'ah doh. Bid'ah doang. La ilaha illallah. Ingat, enggak sempurna sunnah itu tanpa menyebutkan perkara apa? Bid'ah. Nah, ini di para jamaah. Jadi dari segi pengakuan saja ini sudah tidak cocok. Ahli sunnah wal jamaah ala madhabi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi perbuatannya ala madhabi ahli bid'ah. Maka pengakuan kita ini perlu bahasa nengkano klarifikasi dulu. Perlu dipastikan cocok realitanya atau tidak cocok. Di lapangan cocok apa beda dengan pengakuan. Ya. Ahli sunnah itu senang dijelaskan sunnah. Senang juga ketika dijelaskan bid'ah. Kenapa? Karena ini pemisah. Ya. Maka sampai disebut oleh para ulama ussalaf, manis sunni, mana yang dikatakan orang sunnah itu? Alladzi idza dzukiral ahwa, ya, yang namanya orang sunnah itu ketika disebutkan hawa nafsu lam yata'assab ilaiha, tidak dibela hawa nafsu itu. Nah, itu nama sunni. Ini orang sunnah itu ketika disebut penyimpangan dia tidak bela penyimpangan itu. Nah, sekarang ketika kita ngaku diri kita ahli sunnah, begitu disebut bid'ah kita bela bid'ah itu. Lah bagaimana ini para jamaah? Mengumpulkan dua yang berseberangan, tidak mungkin lah. Baik. Nah, bagaimana sikap ulama ahlus sunnah tentang pengakuan Asy'ariyah mereka itu ahlus sunnah? Dengan meneliti ucapan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kita temukan ucapan mereka itu berbeda-beda. Ada yang sangat keras, ya. Kenapa sangat keras? Karena al-Asy'ariyah, ya, muwafaqatuhum lil Jahmiyah. Pendapat-pendapatnya sama dengan Jahmiyah. Sama dengan Mu'tazi, sebagian pendapatnya. Fabadda'ahu. Gara-gara hal ini, sebagian para ulama kita membid'ahkan mereka, Asy'ariyah itu. Wa hadzara minhum, memperingatkan dari mereka.
wa lam yara istihqaqahum lilaqab ahli sunnah alladzi yad'unahu. Para ulama kita ini yang keras ini, ya, karena pendapat-pendapat akidah mereka sama dengan apa? Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka menganggap tidak berhak mereka menamakan diri ahli sunnah. Nah, ada juga ulama-ulama kita mutasahil, terlalu toleransi, sehingga dianggaplah Asy'ariyah itu ahli sunnah. Kenapa? Karena sebagiannya cocok sama dengan ahli sunnah, sama dengan salafus saleh. Ada juga di antara ulama kita yudaqiqun. Mereka itu meneliti benar-benar. Dan mereka perincikan. Dan ini mazhab yang hak. Inilah mazhab yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Ada juga sebagian para ulama kita membedakan Asy'ariyah dahulu dengan Asy'ariyah belakangan. Baik. Kita akan dengar para jamaah, perlu pelunggu dengar ini. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama. Sebagian para ulama kita mengatakan Al-Asy'ariyah itu bukan ahli sunnah, mereka itu ahli kalam. Mereka itu apa? Ahli kalam. Dan mereka dianggap ahli bidah. Siapa yang mengatakan demikian? Al-Imam Abu Nasr As-Sijzi. Abu Nasr As-Sijzi yang wafat pada tahun yang istimewa 444 Hijriyah, abad keempat ini. Masuk abad kelima. Yang mana Al-Imam Abu Nasr As-Sijzi ini menganggap annahum muhdatsah. Asy'ariyah itu ahli bidah, bukan ahli sunnah. Nah, beliau mengatakan ketika menjelaskan apa itu sunnah, kapan orang menjadi ahli sunnah, apa kata beliau? Fa kullu mudda'il lis-sunnah yajibu an yutalab bin naqli sahih bima yaqulu. Siapapun yang mengaku dirinya sunnah, wajib baginya untuk membawakan bukti kebenaran apa ucapannya. Kalau betul sunnah, buktikan engkau sunnah. Bukti. Kalau dia datang membawa ilmu, membawa bukti, diterima. Tapi kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti terhadap keyakinannya dari dalil-dalil salafus saleh, ulima annahu muhdats. Di sini diketahui mereka itu membuat-buat cara zaigun, menyimpang. La yustahaq an yusgha ilaih, enggak berhak didengar kata beliau. Wa ayunzar fi qauli, enggak berhak dilihat ucapannya. Ya. Baik. Ini yang pertama. Bahkan sampai beliau mengatakan apa? Anna dararahum aktsar min dararil Mu'tazilah. La ilaha illallah. Mudaratnya Asy'ariyah lebih mudarat daripada Mu'tazilah kata beliau. Kenapa? Fahaula yarudduna 'ala al-Mu'tazilah ba'da aqwalihim wa yarudduna 'ala ahli al-athar aktsar mimma raddu 'ala al-Mu'tazilah. Karena mereka itu membantah Mu'tazilah, tetapi membantah Ahlus Sunnah, Ahlul Athar lebih banyak bantahnya terhadap Ahlul Athar katanya. Lebih banyak bantahannya terhadap Ahlus Sunnah. Baik. Siapa juga yang mengatakan mereka itu bukan ahli sunnah? Muhammad ibn Ahmad ibn Khuwaiz Mindad al-Masri al-Maliki. Ya. Apa kata beliau? Ahlul ahwa inda Malik, ahli ahwa, pengikut hawa nafsu menurut Imam Malik dan seluruh ulama-ulama Malikiyah ahlul kalam,
yang membangun akidahnya berdasarkan apa? Ilmu kalam. Fa kullu mutakallimin fahuwa min ahlil ahwa. Setiap ahlil kalam itu ahlil ahwa. Dan bidah, asy'ariyan kana au ghair asy'ari. Entah dia asyairah ataupun bukan asyairah. Dimasukkan dia ahlil ahwa wal bidah asy'ari itu oleh Muhammad ibn Ahmad ibn Khuwaiz Mindad al-Masri. Siapa juga ulama mutaakhirin Ibn Suhman, Syekh Abdullah Abu Batin dan yang lainnya. Ini pendapat yang pertama dianggap bahwasanya Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah itu keluar dari apa? Ahlus Sunnah, tapi bukan keluar dari Islam ya. Keluar dari Ahlus Sunnah. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama Ahlus Sunnah menganggap Asy'ariyah itu juga Ahlus Sunnah. Siapa? Al-Imam As-Safarini yang wafat tahun 1188 Hijriah. Abad keberapa nih? Abad 2? Abad 12, belakangan sekali. Sementara tadi siapa? Al-Imam? Nah, siapa yang pertama tadi kita sebutkan? Abu Nasr As-Sijzi tahun berapa? 444. Abad keberapa? Masuk abad kelima. Jauh. Sangat jauh. Apa kata beliau? Ahlus Sunnah itu 3 kelompok katanya. Pertama Al-Athariyah, yang ikut dalil, ikut sunnah, ikut hadis. Imamnya adalah Imam Ahmad katanya. Yang kedua Asy'ariyah, imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga Maturidiyah, imamnya Abu Mansur Maturidi. Wala yuslam lahu dzalika. Tidak diterima ucapan ini, bahkan diberi komentar oleh para ulama. Di antaranya Syekh bin Suhman, demikian juga Syekh Abdullah Babatin. Baik. Al-qaul ats-tsalits, pendapat yang ketiga. Mereka itu Ahlus Sunnah dalam hal yang sepakat dengan Ahli Sunnah. Tapi mereka itu bukan Ahli Sunnah dalam hal yang keluar dari Ahlus Sunnah. Siapa ini yang menyebutkan? Ini adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Demikian juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, pendapat yang keempat. At-tafriq baina immatihim al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, membedakan imam mereka antara yang terdahulu dengan yang belakangan. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menganggap ya, min ahlil itsbat. Mereka ini termasuk yang menetapkan sifat Allah tetapi sebagian. Hanya berapa? 6 asalnya. Atau 7 sifat. Itu asalnya. Ya. Jadi beliau mengatakan wa annahum aqrab ila sunnah. Dia yang paling dekat dengan ahli sunnah dibandingkan kelompok-kelompok lain. Tetapi dibedakan imam yang terdahulu dengan imam belakangan. Imam mereka yang terdahulu lebih dekat kepada salaf, lebih dekat kepada ahli sunnah. Adapun yang belakangan lebih dekat kepada Jahmiyah, lebih dekat kepada Mu'tazilah. Kenapa? Karena banyaknya pendapat-pendapat mereka dalam asma wa sifat sama dengan apa? Mu'tazilah. Maka oleh karena itu, wal ilmu indallah la budda minat tafsil. Menghukumi Asy'ariyah ini harus terperinci. Apakah mereka Ahlus Sunnah atau tidak? Ya. Tidak bisa dikatakan mutlak mereka itu Ahlus Sunnah,
Kenapa? Karena mereka bukan di atas sunnah murni. Dalam banyak perkara akidah. Tidak bisa juga secara mutlak mereka dikatakan bukan ahli sunnah. Kenapa? Karena ada juga akidah-akidah mereka yang sama dengan salafus saleh. Ya, ada juga akidah-akidah mereka yang sama dengan as-salafus saleh ridwanullahu anhum ajma'in. Maka oleh karena itu, ya, wal haq wallahu taala ala wa alam, mereka itu tidak boleh dikatakan mutlak ahli sunnah, tapi ahli sunnah yang sesuai dengan sunnah, bukan ahli sunnah yang tidak sesuai dengan ahli sunnah. Maka yang paling selamat para jamaah ikut Nabi, ikut sahabat, ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Kenapa? Karena mereka beragama enggak pakai dalil, mereka beragama enggak pakai akal. Mereka beragama pakai apa? Wahyu. Dia tu nak nurut Abul Hasan Al-Asy'ari Bapak. Ya. Dia tu nak nurut Ibnu Taimiyah Bapak. Dia tu nak nurut Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi apa? Kita ikuti dalil yang mereka sampaikan yang sahih, dan itu berdasarkan pemahaman siapa? Nabi SAW dan para sahabatnya. Jelas para jamaah? Saya kira demikian, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, yang mana lebih afdal tempat kita menuntut ilmu, di dalam kampung atau luar kampung? Tolong dijelaskan. Kalau dahulu yang diam di kampungnya nggak keluar belajar, nggak bisa diambil ilmunya. Nah, maka apa? Belajar dalam kampung, belajar juga luar kampung. Ya, supaya tidak jadi kampungan. Ya, Allah taala ala wa alam.
Bagaimana hukum bapak tidak mau bertanggung jawab pada anaknya? Akan dimintai oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat pertanggungjawaban. Kalau di dunia tidak mau, maka itu sebabnya Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, warrajulu ra'in. Seorang bapak, dia itu punya tanggung jawab, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat tentang kepemimpinannya. Istrinya bagaimana, anaknya bagaimana. Itu sebabnya Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka, berilah mereka pendidikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menurut Ustaz hukum BPJS kesehatan menurut Islam? Katanya la ilaha illallah. Pertama, kalau BPJS yang mandiri ada dendanya, tidak boleh. Kecuali dia darurat, nggak punya apa-apa sudah. Sementara dia harus tetap ziarah ke rumah sakit. Nah, enggak apa-apa sudah. Adapun BPJS ditanggung oleh perusahaan, dikasih oleh pemerintah, hadiah, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Waktu zikir setelah salat jamaah, saat imam menghadap makmum, bolehkah makmum meninggalkan imam? Kalau dia mau zikir sambil jalan, tidak ada masalah. Tidak ada keharusan bareng-bareng. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, kita angkat satu penelpon dulu. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulawesi. Silakan yang dari Sulawesi. Oh, ini Ustaz saya mau tanya, kalau kita imam, apakah wajib juga membaca apa itu? Wajibkah juga membaca Baca apa? Rabbana walakal hamd? Baik, ditunggu. Saya orang imam. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imam maupun makmum tetap baca Rabbana walakal hamdu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Ya. Saat sholat bersin dan langsung baca alhamdulillah, sah apa tidak? Sah. Yang tidak boleh itu di sampingnya yang sedang sholat, yarhamukallah, itu enggak boleh. Kalau dia yang alhamdulillah boleh, karena sholat itu untuk zikir. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah orang tua kita mewasiatkan rumah yang ditempatinya untuk anak perempuannya? Kita katakan tidak boleh kecuali semuanya dapat. Allah ta'ala ala wa alam. Kenapa Masjidil Haram dinamai Masjidil Haram? Karena haram nangkap burung, haram motong pepohonan, haram membunuh, haram mengambil barang temuan. Ini maksudnya Masjidil Haram atau tanah haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan, Komandan. Pertama kita katakan bahwasanya Al-Khawarij memang ini adalah asalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berbuat seperti itu karena apa? Kurang ilmu. Sampai Nabi mengatakan tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian enggak ada apa-apanya salat kalian dibandingkan mereka rajin. Tetapi apa? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Baca Quran enggak lewat dari tenggorokannya. Hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Mereka itu muda, ingusan, bodoh. Akhirnya hanya punya semangat ingin menegakkan Islam, tetapi Islam yang mana? Mereka punya ghirah, semangat iya, tetapi enggak punya ilmu. Ini menyebabkan dia bahaya. Jadi ketidakilmuan mereka, makanya seperti itu. Jauhnya mereka dari para ulama, itu sebabnya mereka begitu. Ya. Kalau dikatakan tujuan, tidak ada tujuan mereka secara khusus, melainkan mereka ingin semangat ibadah, tapi enggak punya ilmu. Maka ini bahaya enggak punya ilmu ini para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bolehkah berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa kami mukmin mukminat, sehatkanlah kami? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ini termasuk perkataan ujub dalam ibadah ketika layatan? Sering para jamaah mengatakan kalau bukan kita menghadiri penguburan ini, sepi suasana jamaah yang lain yang hadir. Ya jelas ujub yang seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita menghisap permen wangi pada waktu sholat? Ya nggak boleh waktu sholat. Nabi suruh pakai siwak. Allah taala ala wa alam. Gas, tayak dulu ri. Ya, yudu. Astagfirullah. Baik, sambil nunggu. Di tempat saya ada pengajian, katanya Anas bin Malik zikir berjamaah. Lalu Nabi bertanya, kau sedang apa? Kami sedang membaca zikir berjamaah. Lalu Nabi berkata, hair. Ini dalil buntung. Tidak ada dasarnya itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Bolehkah saya menikahi keponakan istri saya? Enggak boleh. Karena Nabi melarang kita mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi. Nah sekarang ini bibinya si anak ini kita nikahi istrinya. Kemudian mau diambil ponakannya, nggak boleh ini. Nanti kalau sudah dicerai bibinya baru boleh ambil keponakannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ngomong kuna. Kalau kita baca surat Kahfino nanti ya Dino, aku terbarang-barang apa? Pertama, disuruh baca bukan disuruh berjamaah, Masing-masing. Wallahu ta'ala ala wa alam. 2. Ini kan Nabi gerakan PBB, termasuk dengan Arabnya kan PBB. Termasuk sunnah mereka dan Arabnya PBB. Bukan, tapi dia daging yang paling bagus. Karena dia binatang surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lalu Jadi Arab bakat yang saat Astagfirullah. aku dia jadi TKW rumah tangga, jadi penjaga gawang itu sah. Di kiper sudah, sudah. Astagfirullah. Lalu selama itu dirinya nomor tak, dia memang sebulan berusaha ngirim pepeng kita. Jadi namanya juga kita. Aku ya harus tak. Orang ini kawan bermajikannya lalu pulang kantor. Terus? Jadi pertanyaan juga tak. Pertama kan aman kan dari peran pajak kita oleh balik orang tak kan. Jadi kan hukuman di dunia akhirat udah aku hukuman pajak kita. Kalau dia tidak tobat, neraka. Mudah tobat insyaallah. Hasilnya haram. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naha an mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita an mahril baghi, maharnya para pezina itu. Wa hulwanul kahin, upahnya dukun. Wa thamanul kalb, harga anjing. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara kita biar tidak futur dalam ibadah? Caranya belajar terus. Kemudian minta istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub. Ya, tsabbit qalbi ala dinika. Wallahu taala ala wa. Adakah doa antara khutbah pertama dan kedua? Tidak ada. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana ucapan yang tepat dalam menikahkan anak sesuai dengan sunnah? Kunikahkan engkau dengan anakku atau kunikahkan anakku dengan engkau? Mana saja? Mana saja ini, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah ikut kajian dalam keadaan haid? Boleh, asal jangan diam di dalam masjid. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan? Guru Mukim. Misalnya ada musibah, mayat ini
Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Iya, Ahim dulu. Setiap selesai mandiang niki, ngapain ka meni pernah Kita katakan, kita kan punya kewajiban. Wah, Ahim betu pak salat ke? Hatta ndak suruh, kembalikan dia. Balikan dia. Ya orang susah kita ngasih dia, jangan dia ngasih kita. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Kenapa? Salat sunnah, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Desandian. Silakan pertanyaannya. Silaturahim, Ustaz. Masalah silaturahim. Kan kita saja yang miskin menyambung silaturahim itu, sedangkan saudara kita yang kaya itu dia tidak pernah mendatangi kita. Baik. Bagaimana hukumnya setelah Baik. kita berkali-kali ke sana, terus malu kita karena dia tidak pernah mendatangi kita. Baik, Terus itu kita jawabannya. tidak ke sana lagi, apakah kita berdosa berhenti ke sana mendatangi saudara kita? Baik. Pertama, namanya menyambung silaturahim yang putus. Adapun yang tidak putus, ya tetap tidak ada masalah. Nah, urusan miskin kaya itu nggak ada masalah. Nah, justru yang menyambung itu akan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita hentikan gara-gara kita yang miskin saja yang datang. Allah taala ala wa alam. Dari Sulawesi bertanya, Ustadz, bolehkah kita sholat qabliyah zuhur atau sholat qabliyah lainnya di rumah meski bersamaan suara azan di masjid? Kita katakan tidak ada masalah insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ucapan yang sudah nih menikahkan ini? Baik, silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Jamdud. Ini masalah mengkapannya, boleh kita pakai kain untuk mengkapannya. Apakah itu kain yang putih atau yang berwarna itu? Pertama, yang berwarna yang paling langsung di badan. Duanya ya tambah dengan apa? Kain putih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya. Ya, halo, dari mana? Ya. Halo, dari mana? Halo. Dari Nur Mustafa di Kebumen Ustaz. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya kalau jika pada hari Jumat lalu hujan, apakah tetap wajib laksanakan sholat Jumat? Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas? Bagaimana jika kalau hari Jumat tetapi hujan, apakah tetap wajib? Baik, itu jawabannya. Dari Kebumen bertanya, bagaimana kalau hari Jumat hujan katanya? Hujan itu sama uzur juga sebagaimana sholat wajib. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana sikap kita jika saat khatib berkhutbah Jumat? Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Saya Sulawesi Selatan, silakan. Ini itu kan ada doa selesai baca tahiyat, doa tahiyat. Iya. Hamidul Majid itu kan ada doanya Rasulullah di akhir itu. Tapi kan kalau saya sholat berjamaah, saya baca itu kadang saya terlambat. Salah. Baik. Bagaimana hukumnya itu? Baik, Ustaz? itu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari mana? Sumatera Selatan. Musirawas, Sumatera Selatan. Silakan. Oku Timur. Oh, Timur, silakan. Gini Pak Ustaz, kami tadi setelah ada sholat Jumat, itu di masjid dan ada sholat jenazah ghaib. Sholat gaib. Ya. Terus? Padahal jenazah itu tidak jauh dari dalam satu lingkungan satu kota tersebut. Baik, ditunggu jawabannya.
Baik, itu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Jakarta, Ustaz Mizan. Silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, kalau katanya kan usul sholat tahajud itu bisa dikodok di waktu duha kan Ustaz? Baik. Cuma tata caranya gimana kan kalau kita biasa 11 jadi 12. Baik, itu jawabannya. Tata caranya gimana? Apa dua-dua apa gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Baik, pertama selesai tasyahud akhir kita baca doa dari Nabi, tapi kadang-kadang telat imamnya salam. Ya jangan panjang-panjang. Ya, begitu imam salam ya hentikan. Nanti kalau sholat sunat panjangin. Allah taala ala wa alam. Yang kedua, berkaitan dengan masalah sholat gaib. Tidak jauh dari tempat itu jenazahnya, tapi di masjid seberang sholat gaib. Ya tidak pas. Karena sholat gaib itu disyariatkan ketika meninggalnya siapa? Najasyi itu tidak ada yang nyolati dia di sana. Pada semuanya orang-orang Nasrani. Barulah disyariatkan seperti itu. Ya, kalau begitu bagaimana cara? Doa saja sudah cukup. Allah taala ala wa alam. Yang ketiga, bagaimana kalau kita telat sholat tahajud, bisakah diqadha? Bisa. Tetapi mengqadhanya harus dua, nggak ada satunya sudah. Kenapa? Karena siang hari ada witir itu sholat maghrib itu witir siang. Yang tadi, wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan, apa yang kita lakukan ketika menjadi makmum sholat subuh saat imam kunut? Ya tidak usah kunut. Wallahu taala ala wa alam. Baik, izin bertanya. Bagaimana cara wakaf jika seorang suami istri sama-sama bekerja, berpenghasilan? Apakah nama sendiri-sendiri atau cukup niat cuma suami saja? Ya kalau sama-sama punya, hendaklah kedua-duanya. Allah ta'ala ala wa ala. Salat duha apakah boleh rutin? Boleh, tidak ada masalah. Karena setiap hari dituntut kita menyedekahkan 360 persendian. Allah ta'ala ala wa ala. Bolehkah mengaminkan doa khatib waktu berkhutbah salat Jumat? Tidak boleh, kecuali doa terakhir, karena kita tidak boleh berbicara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok malam di Sukarara, insyaallah di selatan Kembang Karanglau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.